Hari yang cerah untuk panen jeruk. Salam jumpa pada update video pertanian merdeka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buah jeruk yang jatuh dari batangnya. Mesti segera disingkirkan karena merupakan sumber penyakit. Prinsip dasarnya, buah jeruk yang sehat berasal dari batang yang sehat pula. Ciri-cirinya sangat mudah dikenali. Buah yang sehat berbentuk segar, tumbuh pada ranting yang segar, dahan yang segar, dan pada batang yang segar pula. Sedangkan buah yang sakit, berpenyakit, atau berpotensi mengundang penyakit merupakan kebalikan dari jeruk yang sehat. Baik itu jeruk yang sehat ataupun jeruk yang sakit, sangat mudah dikenali dari bentuk luarnya atau dari kulitnya. Jika diumpamakan pada manusia, kulit jeruk yang sakit ini seperti halnya dengan kulit manusia yang sedang mengalami sakit juga, seperti kudis, panu, kadas, kurap, dan lain sebagainya, atau seperti bisul. Jika kulit manusia yang sedang mengalami sakit ini gampang dikenali dari luar, maka demikian juga halnya dengan kulit buah jeruk ini yang gampang dikenali saat terserang penyakit atau terserang oleh hama. Jika kulit jeruk terasa tidak mulus saat diraba atau terlihat perbedaan warna yang mencolok dibandingkan dengan warna kebanyakan atau warna dominan dari buah jeruk tersebut, maka hal tersebut sudah merupakan indikasi atau pertanda bahwasanya buah jeruk tersebut sedang mengalami sakit atau terserang oleh hama. Meski buah jeruk yang sakit tersebut gampang untuk dikenali, tetap saja butuh ketelitian untuk memastikan mana buah yang sakit atau mana buah yang masih sehat. Karena terkadang kita sering diragukan oleh hal tersebut. Tapi tenang saja, keraguan tersebut bisa diatasi seiring dengan waktu, asalkan ada kemauan untuk memahaminya. Cara memahami hal ini sangat mudah. Cuma memerlukan aktivitas petani yang rutin untuk melakukan pengamatan dan monitoring terhadap buah jeruk yang ada di batangnya. Cara pertama untuk segera menyingkirkan buah jeruk yang terserang hama atau penyakit adalah dengan mengetahui atau mengenali terlebih dahulu bentuk dan rasa buah yang masih sehat. Mengenai bentuk, hanya butuh pengamatan oleh mata, sedangkan untuk mengetahui rasa buah yang sehat adalah dengan mencicipi atau memakannya. Ya, hitung-hitung menikmati buah dari kebun sendirilah. Kita bahas dulu dari mengenali bentuk buah yang sehat. Sebagian besar buah yang sehat memiliki kulit yang mulus, warnanya cerah, dan sedikit mengkilat saat masih muda. Namun pada saat buah tersebut sudah masak, ada kalanya juga kulit buah terlihat agak sedikit kusam. Sebaliknya, buah yang sakit atau terserang hama dapat dikenali saat buah tersebut masih muda. Biasanya, buah yang terserang penyakit ini tidak pernah bisa menjadi masak atau matang. Karena buah tersebut tidak akan bertahan lama di batangnya saat sudah terserang penyakit. Hanya butuh waktu beberapa hari, buahnya akan terlepas dari tampuk atau tangkai dengan sendirinya. Sebagaimana kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari batangnya, demikian juga halnya dengan buah jeruk ini. Buah yang jatuh tersebut yang terserang penyakit atau terserang hama, jatuhnya tidak akan jauh dari batang, di sekitaran batang. Buah yang jatuh inilah yang mesti segera disingkirkan sejauh mungkin dari batang jeruk. Karena buah yang sudah terserang penyakit dan jatuh ini merupakan vektor atau perantara yang akan menularkan, membawa, dan menyebar penyakit kepada tanaman jeruk yang masih sehat atau kepada buah yang masih sehat. Penyakit yang dimaksud bisa saja berasal dari serangga yang ada dalam buah yang sakit tersebut atau fungi, jamur. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh bakteri. Cara kerja dari vektor ini, misalnya bakteri dan fungi atau jamur, akan menyebar di tanah tempat di mana buah yang jatuh ini berada, kemudian meresap ke dalam tanah. Sehingga tanah tersebut sudah terinfeksi oleh bakteri atau jamur tadi.
Setelah itu, perlahan namun pasti akan menyerang atau menggerogoti akar tanaman jeruk. Selain itu, juga bisa menyerang pangkal batang akibat percikan air hujan. Berikutnya, tentu saja mudah untuk ditebak bahwasanya bakteri atau jamur ini akan mengganggu tanaman secara keseluruhan. Jika jeruk yang jatuh dari batang ini terserang hama serangga seperti lalat buah, cara kerjanya hampir sama. Bentuknya saja yang berbeda. Sebab bakteri atau jamur susah terlihat oleh pandangan mata biasa. Sementara lalat buah sangat mudah terlihat dan dikenali. Mari kita lihat dulu tampilan buah yang satu ini. Buah ini mengalami cracking atau pecah. Disebabkan oleh yang pertama, suplai air yang berlebihan dan tidak teratur. Kedua, akibat zat pengatur tumbuh yang berlebihan. Ketiga, akibat dari kelebihan unsur hara N atau nitrogen. Ini contoh buah sakit yang harus segera disingkirkan. Karena terlihat tadi warnanya berbeda dibandingkan dengan jeruk-jeruk yang lain yang seusia dengannya. Nah itu, ada kuningnya sebagian, hijaunya ada sebagian. Warna kuning pada sebagian buah jeruk yang tadi itu merupakan pertanda atau indikasi bahwasanya buah jeruk tersebut sudah terserang oleh hama. Karena itulah segera harus dipetik, diambil dan disingkirkan dari batang jeruknya sejauh mungkin. Ya, mari kita lanjutkan pencarian buah-buah yang sakit yang jatuh di sekitaran batang jeruk dan harus segera disingkirkan. Satu persatu harus kita singkirkan buah-buah yang sakit ini. Yap, tambah lagi. Nah, inilah salah satu aktivitas rutin yang mesti dilakukan oleh petani, khususnya petani buah. Nah, berhubung saya sekarang ini juga masuk kategori petani buah jeruk, maka ini merupakan aktivitas rutin yang mesti dilakukan melalui pengamatan dan ya jalan-jalan keliling kebun juga intinya. Jalan-jalan sambil lihat-lihat kiri kanan kalau ada buah jeruk yang sudah terserang penyakit atau terserang hama, segera harus dipilih, disingkirkan dari batang jeruknya. Dari buah yang jatuh akibat terserang hama ini dapat juga kita kenali nantinya hama apa yang menyerang jeruk tersebut, menyerang buah jeruk tersebut sehingga si buah jeruk ini jatuh dengan sendirinya. Mengenai cara mengenali penyakit yang menyerang buah jeruk ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Aktivitas rutin untuk mengamati buah yang jatuh dari batang jeruk ini setidaknya mesti dilakukan oleh petani minimal 4 hari sekali. Kalau banyak memiliki waktu luang atau waktu santuy, ada baiknya hal ini dilakukan setiap hari. Ya, sambil olahraga, begitulah, mengeluarkan keringat. Atau sembari melihat pemandangan yang berwarna hijau, bening-bening, dan yang glowing-glowing. Waduh, kok sampai ke sini. Selain itu, jika hal ini dilakukan tiap hari, monitoring jeruknya, petani akan cepat mengetahui atau mendeteksi kalau ada hama yang menyerang tanaman jeruknya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dari perawatan tanaman, yakni mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Seandainya tetap terserang penyakit, diagnosis atau pemeriksaan dan penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti dan memeriksa gejala-gejalanya secara dini akan lebih baik daripada mengobati dan menangani penyakit yang sudah akut, yang timbul secara mendadak dan cepat memburuk. Jika hal ini terjadi, tentu saja akan sangat merugikan petani. Kerugian yang akan dialami bisa jadi dalam bentuk penurunan produktivitas atau penurunan hasil panen, bahkan bisa jadi juga membunuh tanaman yang sudah terkena penyakit akut ini. Pada dasarnya, tidak ada satupun penyakit yang menyerang tanaman bisa menguntungkan petani. Semua penyakit atau hama sudah pasti merugikan petani. Ini contoh buah lain, masih berada pada tampuk atau tangkainya tetapi sudah terserang oleh hama.
Terlihat kulit buah jeruk ini belang, sebagian masih hijau dan sebagian lagi sudah berwarna kuning. Terdapat juga lubang sebesar jarum suntik pada buahnya, sebagai tanda bahwa ada hama serangga atau ulat telah berada di dalam buah tersebut. Aktivitas menyingkirkan semua buah yang terserang hama inilah yang menjadi cerita utama kita kali ini, yang sudah dilengkapi oleh alasan kenapa melakukan hal ini. Setelah buahnya kita kumpulkan dan kita masukkan ke dalam ember, kemudian kita letakkan di satu tempat agar mudah bagi kita untuk memberangusnya atau mendaur ulangnya. Karena meskipun buah ini sudah terserang oleh penyakit, akan tetapi buah ini masih bisa didaur ulang. Kalau saya lebih suka cara yang seperti ini daripada membuangnya jauh-jauh atau menggalinya, menguburnya ke dalam tanah. Saya kurang suka cara seperti itu. Kalau saya lebih suka cara yang mendaur ulang buah-buah jeruk yang jatuh dari batangnya ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Diistilahkan mendaur ulang karena buah yang terserang hama ini bisa dikatakan sebagai limbah atau sampah pertanian. Meski merupakan limbah atau sampah, buah ini bisa diproses kembali menjadi bahan yang bermanfaat bagi tanaman dengan membuatnya menjadi pupuk. Bukan pupuk organik sih, karena proses mendaur ulang ini saya menggunakan pestisida kimia sintetis yang buatan pabrik. Alasan utama mendaur ulang ini adalah buah pada tanaman mengandung banyak unsur hara. Saripati dari unsur hara terdapat pada buah. Itulah sebabnya menurut saya hal ini merupakan tindakan yang cukup logis atau masuk akal untuk dilakukan. Untuk mendaur ulang ini, caranya sangat mudah. Setelah buah yang terserang hama dikumpulkan pada suatu wadah atau suatu tempat, saya memasukkan pestisida untuk membasmi hama yang terdapat pada buah. Insektisida untuk mendaur ulang buah yang terserang serangga, fungisida untuk mendaur ulang buah yang terserang fungi atau jamur, dan bakterisida untuk mendaur ulang buah yang terserang bakteri. Proses mendaur ulang ini bisa dipisahkan atau disatukan pada satu tempat. Jika dipisahkan, berarti terlebih dahulu kita mesti menempatkan buah sesuai dengan hama yang menyerangnya. Satu tempat untuk buah yang diserang oleh serangga, satu tempat untuk buah yang diserang oleh fungi, dan satu tempat lagi buah yang diserang oleh bakteri. Jika proses daur ulang ini akan kita satukan pada tempat yang sama, berarti kita tidak perlu memisahkannya. Untuk insektisida, pakai bahan aktif sipermetrin, fungisida pakai bahan aktif asam fosfit, dan bakterisida memakai oksitetrasiklin. Nah, itu sudah terlihat seluruh buah yang terkena penyakit saya tempatkan pada satu tempat, dua tempat sebenarnya, tapi saya gabungkan semuanya. Insektisida, fungisida, dan bakterisidanya saya campur jadi satu, ditambahkan dengan air, dibiarkan selama 4 hari, kemudian buah ini bisa kita jadikan pupuk lagi buat jeruk. Dengan menggali lubang sedalam 20 cm, dimasukkan buahnya, kemudian ditutupi dengan tanah. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.